pemeran hebat di balik pementasan ini. Yang pertama I.R. Soekarno diperankan oleh Aska Afila Pranaja. Ya, gitu. Jadi yang kedua DRS Muhammad Hatta diperankan oleh Muhammad Hafiz. 3 Sultan Syahrir diperankan oleh Fairel Ataris. 4 Ahmad Subarjo diperankan oleh Naufa Rizky Al-Ghifari. Yang kelima Sayyid Melik diperankan oleh Raffi Yaskur Arif. Yang keenam Fatmawati diperankan oleh Felila Anranita. Yang ketujuh Ikana atau Pemuda diperankan Raja Umar Bramasta Sikba dan teman-teman. Yang kedelapan narator dibawakan oleh Kofia Pratista Halal. Silakan. Going higher and higher and reaching into the stratosphere. Because the bomb was exploded high above the ground, the greatest part of its harmful radioactive material was dissipated in the stratosphere. As a result, the area under the explosion was relatively free from radioactivity. Persons entering Nagasaki shortly after the explosion to do rescue work sustained no ill effects or injuries. Ruang tamu kediaman Bung Karno di Jakarta. Bung Karno sedang duduk santai. Tidak lama kemudian, Sultan Syahrir datang dengan napas terengah-engah dan wajah tegang. Bung Karno! Bung Karno! Ada apa, Syahrir? Mengapa kau tergesa-gesa untuk panik? Ada kabar gembira, Bung. Jepang telah menyerang tanpa syarat kepada sekutu. Kota Hiroshima dan Nagasaki telah dibom atom. Ini saatnya kita bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Dengar, Syahrir, berita kekalahan itu belum pasti kebenarannya. Lagi pula, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita harus membicarakan dahulu melalui PPKI agar terstruktur dan tidak memicu pertumbuhan darah dengan tentara Jepang yang masih ada di sini. Tidak bisa, Bung. Kita tidak boleh memproklamasikan kemerdekaan melalui PPKI, karena itu adalah badan bentukan Jepang. Kita harus memproklamasikannya atas usaha kita sendiri, murni dari bangsa Indonesia. Saya tidak bisa mengubah keputusan saya begitu saja. Syahrir, saya tidak ingin rakyat menjadi korban. Keesokan harinya, 16 Agustus 1925, dini hari, di sebuah markas di Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta dibawa dan diamankan oleh para pemuda. Maafkan kami yang telah membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Kami melakukan ini demi keselamatan dan masa depan bangsa. Bung berdua harus segera menyatakan kemerdekaan, lepas dari bayang-bayang Jepang. Kalian memberikan kepala. Sampai kapan kalian menyekap kami di tempat yang kecil ini? Kalian harus ingat, pemuda, proklamasi tidak bisa dilakukan asal-asalan. Harus ada persiapan yang matang agar tidak terjadi kekacauan setelahnya. Kami sudah sepakat, Bu. Kemerdekaan harus direbut dengan keringat kita sendiri, bukan pemberian dari Jepang. Sore hari, 16 Agustus 1945, di kediaman Laksmana Maeda, Jakarta, Ahmad Subarjo datang ke Rengas Dengklok menjemput Bung Karno dan Bung Hatta setelah negosiasi dengan para pemuda. Tenanglah kawan-kawan sekalian, saya membawa kabar baik. Para pemuda saya jamin, Bung Karno dan Bung Hatta akan segera memproklamasikan kemerdekaan paling lambat besok, 17 Agustus 1945. Tolong lepaskan mereka kembali ke Jakarta. Baik Tuan Subarjo, kami percaya pada jaminan Anda. Kita persiapkan segala sesuatunya untuk perumusan naskah.
Malam hingga dini hari, 17 Agustus 1945, ruang makan Rumah Laksamana Maeda, Bung Karno, Bung Hatta, dan Ahmad Subarjo sedang menyusun teks proklamasi, sementara Sayyid Tenali menunggu di dekat mereka. Ini draft pasang. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Hatta? Sudah bagus, Bung. Tapi kalimat terakhir perlu disesuaikan agar lebih tegas mengenai pemindahan kekuasaan. Setelah selesai, naskah ini harus segera diketik agar resmi dan jelas dibaca besok pagi. Sayuti, kemarilah. Tolong ketik naskah tulisan tangan ini. Rapikan beberapa kata yang dirasa kurang pas. Siap, Bung. Saya akan ketik sekarang juga di mesin ketik. Jelang subuh, 17 Agustus 1945, di dalam rumah jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Ibu Fatmawati sedang duduk menjahit 2 lembar kain berwarna merah dan putih. Bung Karno masuk menemui istrinya. Bu, teks proklamasi sudah selesai diketik. Pagi ini kita akan merdeka. Alhamdulillah, ini saya sedang menjahit bendera merah putih untuk upacara nanti pagi. Terima kasih. Bu, kainnya dapat dari mana? Kain putih dari spray kita dan kain merah dari pemberian pemuda. Saya jahit tangan sendiri karena mesin jahit sedang rusak. Bendera ini akan menjadi saksi sejarah lahirnya bangsa Indonesia. Semoga bendera ini bisa berkibar tinggi untuk selamanya. Pagi hari 17 Agustus 1945, di halaman depan rumah jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, rakyat berkumpul. Bung Karno dan Bung Hatta berdiri di depan mikrofon, sementara bendera merah putih yang dijahit Ibu Fatmawati siap dikibarkan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pengibaran bendera merah putih oleh Latif, Suhud, dan Trimurti. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu Indonesia kebangsaanku, yang seorang tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia
bukan lagi tanah yang ditindas, tapi tanah air kita, rumah bagi bangsa yang merdeka.